Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematik. Jadi induksi matematik adalah metode pembuktian yang digunakan dalam matematika untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan untuk semua bilangan bulat positif atau nilai lainnya dalam rentang tertentu. Kemudian, teknik ini melibatkan dua langkah utama, membuktikan pernyataan untuk kasus dasar, dan kemudian yang kedua membuktikan bahwa jika pernyataan tersebut benar untuk suatu nilai N sama dengan K, maka pernyataan tersebut juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Kemudian, induksi matematik adalah teknik pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan kebenaran pernyataan atau sifat tertentu secara umum melalui dua langkah utama, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Langkah basis ini menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk nilai awal tertentu. Biasanya N sama dengan 1 atau N sama dengan 0. Atau juga bisa N sama dengan suatu nilai tertentu nanti. Kemudian langkah induksi itu adalah mengasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan K, di mana ini disebut dengan hipotesis induksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus membuktikan bahwa pernyataan tersebut juga benar untuk nilai N sama dengan K plus 1. Jika kedua langkah tersebut berhasil dibuktikan, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan berlaku untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 1 atau mulai dari nilai awal yang sudah ditetapkan. Nah, tujuan induksi matematik yang pertama yaitu membuktikan kebenaran umum, yang kedua menangani deret atau rumus rekursif, yang ketiga yaitu menyederhanakan proses pembuktian, yang keempat yaitu pembuktian dalam teori bilangan dan kombinatorika. Nah, konsep dasar induksi matematik adalah teknik pembuktian yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu pernyataan atau sifat tertentu benar untuk semua bilangan bulat positif atau bilangan lainnya dalam rentang tertentu. Nah, konsep ini itu terbagi menjadi beberapa bagian penting, yaitu ada basis induksi tadi, kemudian ada hipotesis induksi, dan ada langkah induksi. Nah, tetapi kalian harus melakukan dalam 4 langkah. Jadi 4 langkah ini harus ada dalam proses pembuktian induksi matematik. Nah, di sini langkah pertama yaitu basis induksi. Yang kedua, kalian harus menuliskan hipotesis induksi. Yang ketiga yaitu langkah induksi atau pembuktian. Kemudian yang keempat harus diberi kesimpulan. Nah, basis induksi di sini itu membuktikan bahwa ketika N sama dengan 1 atau nilai awal lainnya, itu menunjukkan benar. Kemudian N-nya itu diganti dengan K, di mana nanti pernyataan ini adalah benar sebagai hipotesis induksi. Dan yang terakhir itu kalian harus membuktikan bahwa ketika N-nya itu sama dengan K plus 1, pernyataan itu adalah benar. Tuh. Nah, di sini, jadi induksi matematik langkah yang pertama yaitu tadi langkah basis. Di sini bertujuan untuk memverifikasi bahwa pernyataan benar untuk nilai awal tertentu. Bisa N sama dengan 1, bisa N sama dengan 0, atau bisa N sama dengan 2, atau nilai lainnya. Kemudian, jika pernyataan tersebut benar untuk nilai awal ini, maka langkah pertama pembuktian telah terpenuhi. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya. Nah, di sini contohnya semisal kita punya jumlah bilangan bulat positif jumlah bilangan bulat positif dari 1 hingga N adalah N plus 1/2. Nah, kita buktikan apakah ketika N-nya sama dengan 1 itu benar, maka nilai N yang ada di sini kita ganti dengan 1. Nah, jadi 1 dikalikan dengan 1 ditambah 1 berarti 2. 2 kali 1 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Nah, maka ketika N sama dengan 1 itu benar.
Nah, langkah yang kedua yaitu langkah induksi, di mana terbagi menjadi dua bagian. Ada hipotesis induksi dan ada langkah induksi. Hipotesis induksi tersebut itu digunakan untuk ketika N sama dengan K. Nah, jadi kita harus merubah nilai N itu menjadi nilai K. Gitu. Asumsi ini disebut sebagai hipotesis induksi dan digunakan sebagai dasar untuk langkah selanjutnya. Nah, kemudian kalau langkah induksi itu adalah kita mengganti nilai N dengan K plus 1. Kemudian kita melakukan pembuktian ketika hasilnya benar, maka pernyataan tersebut benar untuk semua nilai N yang lebih besar atau sama dengan nilai awalnya. Nah, nih, jadi induksi matematik itu jika kedua langkah telah dibuktikan dan menghasilkan pernyataan benar, maka semua bilangan positif N lebih dari satu atau bilangan bulat mulai dari nilai tertentu itu benar. Konsep ini memberikan cara sistematis dan efisien untuk membuktikan bahwa pernyataan matematika berlaku secara umum. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, misalkan kita ingin membuktikan bahwa jumlah bilangan genap pertama hingga N adalah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik-titik ditambah 2N. Maksudnya hingga 2N itu adalah N dikali dengan N plus 1. Nah, jadi langkah yang pertama yaitu langkah basis. Jadi kita harus mengganti nilai N ini dengan nilai 1. Nah, di sini. Nah, jadi pernyataan tersebut ketika semisal N-nya itu sama dengan 1, maka di sini adalah 1, kemudian yang di dalam adalah 1 plus 1. Nah, jadi ini adalah 2. Nah, 2 ini benar karena nilai pertama di sini untuk bilangan genap, nah itu adalah 2. N pertama ya. Kemudian langkah induksinya yang pertama adalah kita harus membuat hipotesis induksi. Asumsikan bahwa pernyataan untuk N sama dengan K yaitu berarti nilai N yang ada di sini itu kalian ganti dengan huruf K. Jadinya adalah 2 plus 4 plus 6 plus hingga plus 2 kali K. Sama dengan K dikali dengan K plus 1. Nah, setelah hipotesisnya sudah terbentuk, maka kita akan membuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, jadi nilai K yang ada di sini, nah ini nanti harus kalian ganti gitu ya. Jadi di sini eh, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah hingga 2K ditambah lagi dengan 2 dikali dengan K plus 1. Jadi K yang ada di dalam sini itu diganti dengan K plus 1. Kemudian K nilai di sini juga diganti dengan K plus 1. Ini juga diganti dengan K plus 1. Nah, kemudian kalian harus membuktikan bahwa yang sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan itu nilainya adalah sama. Bagaimana cara membuktikannya? Kita kerjakan terlebih dahulu untuk yang berada di sebelah kiri. Nah, jadi kan tadi sudah diketahui bahwa untuk 2 ditambah 4 ditambah 6 sampai ditambah 2K hasilnya adalah K di sini. K plus 1 ditambah 2K plus 1 itu sama dengan ini boleh ditulis lagi jadi K plus 1 dikali dengan K plus 2. K plus 2 didapatkan dari mana? 1 ditambah 1. Karena di sini plus, bukan kali. Jadi kalau misal di sini plus berarti ini boleh dihilangkan. Ya, untuk tanda
tutup kurung. Jadi K plus 2. Nah, kita harus membuktikan apakah yang di sebelah kiri itu adalah K plus 1 kali K plus 2. Bagaimana caranya? Jadi kita harus mengkalikan ini. K kuadrat. K kali K kuadrat ya. Kemudian ditambah K dikali 1 adalah K. Kemudian ditambah dengan 2 dikali K berarti 2K. K dikali 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian ini bisa berubah menjadi K kuadrat ditambah 3K ditambah 2. Untuk yang sisi kanan tetap sama ya, jadi tidak saya tulis lagi. Nah, kemudian karena di sini itu hasilnya adalah sebuah apa namanya sebuah em, persamaan kuadrat, maka kita bisa memfaktorkan. Nah, gini. Ini untuk yang sisi kanan sama, jadi tidak saya tulis yang di sebelah sini. Nah, di sini itu kalian bisa faktorkan karena di situ K kuadrat berarti pastinya K dikali K ya. Kemudian ini ditambah. Kenapa ditambah? Karena tanda yang ada di sini semuanya positif. Kemudian faktor dari 2 ini berapa saja? 1 dan 2. Nah, jadi hasilnya akan sama. K plus 1, K plus 2. Nah, jadi ketika sisi kiri dengan sisi kanan sama, maka dia pernyataan tersebut adalah benar. Ini apa cara yang pertama. Cara yang kedua kalian bisa lihat di sini. Ini K plus 1 sama. Ini juga ada K plus 1. Ini boleh dikeluarkan. Jadi kalian tulis dulu K plus 1. Kemudian ini sisanya tinggal apa? K plus 2. Itu juga boleh. Atau cara yang ketiga kalian juga boleh karena di sini hasilnya kuadrat. Maka kalian bisa kalikan ini. Jadi K dikali K sama dengan K kuadrat. Ditambah 1K, ditambah 2K, 1K ditambah 2K adalah 3K ditambah dengan 1 dikali 2 2. Nah, hasilnya akan sama, yaitu K kuadrat plus 3K plus 2. Tuh. Nah, yang selanjutnya ini ada induksi matematik dirampatkan. Jadi, induksi matematik dirampatkan itu adalah bentuk yang lebih luas dari prinsip induksi biasa, di mana pembuktian tidak terbatas pada nilai awal tertentu seperti 1. Jadi, dapat dimulai dari bilangan bulat apapun. Jadi, kuncinya hanya bilangan bulat. Kemudian, ini berarti memberikan fleksibilitas dalam pembuktian pernyataan yang dimulai dari nilai dasar yang tidak sama dengan 1 atau nilai dasar yang berbeda. Nah, prinsip ini juga memenuhi 2 kondisi, yaitu ada langkah basis dan ada langkah induksi. Nah, langkah basisnya di sini nilainya tidak selalu dengan 1 atau tidak harus 1, tetapi bisa N sama dengan M. M di sini adalah bilangan bulat tertentu atau yang sudah ditetapkan. Kalau semisal langkah induksinya itu sama. Jadi nanti hipotesisnya adalah N sama dengan K, itu benar, maka N sama dengan K plus 1 itu juga benar. Nah, ketika kedua langkah ini berhasil dibuktikan, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan PN itu benar untuk semua nilai N lebih dari sama dengan M. Nah, contohnya adalah semisal kita ingin membuktikan bahwa jumlah bilangan bulat positif dari 5 sampai N. Nah, di sini kan mulainya tidak dari 1 ya. Nah, jadi ini bisa menggunakan contoh induksi dirampatkan. Sama seperti yang tadi itu juga tidak dimulai dari 1 gitu.
Tadi contohnya adalah bilangan genap ya, berarti dimulai dari 2. Nah, kemudian eh, apakah jumlah bilangan bulat positif dari 5 sampai N adalah N-4 dikalikan N plus 5 dibagi 2 untuk semua nilai N lebih dari sama dengan 5? Maka langkah yang pertama yaitu basis induksi, itu kita harus memeriksa pernyataan apakah benar N sama dengan 5 gitu. Nah, jadi kita tinggal masukkan nilai N ini ke dalam persamaan yang ada di sini. Tuh. Nah, jadi 5 min 4 dikali 5 plus 5 dibagi 2. 1 dikali 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kemudian hipotesis induksinya berarti kita mengganti nilai N itu dengan nilai K. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah induksi. Di sini kita akan membuktikan bahwa ketika N sama dengan K plus 1 itu juga benar. Nah, bagaimana caranya? Jadi di sini tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa ketika hipotesis induksinya itu adalah K min 4 dikali K plus 5 dibagi 2. Nah, kemudian ketika N sama dengan K plus 1, maka didapatkan bahwa K min 3 dikalikan K plus 6 dibagi 2. Nah, ini. Nah, kemudian yang selanjutnya berarti nanti di sini kita punya bilangan. Tadi kan kalau semisal tadi kan 2, 4, 6. Nah, kalau ini berarti itu bilangan bulat positif dari 5 ya. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi dari 5 sampai K, kemudian ditambah lagi dengan K plus 1. Nah, tadi kan misal sampai 5 itu K min 4 dikalikan K plus 5 dibagi 2. Nah, ini ditulis lagi, kemudian ditambahkan dengan K plus 1. Nah, ini adalah sisi yang berada di sebelah kiri. Nah, kita akan membuktikan apakah sama dengan yang K min 3 dikali dengan K plus 6 dibagi 2. Gitu. Nah, ini adalah pembuktiannya. Jadi ketika tadi jumlah dari 5 sampai K itu adalah K min 4 dikalikan K plus 5 dibagi 2. Kemudian jumlah dari 5 sampai K plus 1, maka hasil dari ini ditambah dengan K plus 1. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi karena di sini ada per 2, di sini tidak ada, maka yang sebelah sisi kanan setelah tanda plus itu kalian tulis dikali 2 dan dibagi 2. Nah, kemudian ketika sudah disamakan penyebutnya, kita bisa melakukan perhitungan untuk nilai pembilang yang atas. Nah, jadi K min 4 dikali K plus 5, hasilnya adalah K kuadrat plus 5K min 4K min 20 min 4 dikali 5. Nah, hasilnya ternyata K kuadrat plus K min 20. Nah, setelah itu dari hasil yang ada di sini itu kita lakukan perkalian juga yang di setelah tanda plus di sini ada 2 kali K plus 1, maka hasilnya adalah 2K plus 2. Nah, kemudian kita gabungkan menjadi satu lagi, didapatkan bahwa K kuadrat K ditambah 2K hasilnya 3K, min 20 ditambah 2 hasilnya min 18 per 2. Nah, ini adalah yang berada di sebelah sisi kiri. Nah, kemudian untuk yang berada di sebelah sisi kanan tadi K min 3 dikali K plus 6 dibagi 2. Kalian boleh memecah K kuadrat plus 3K min 18 atau yang cara lebih mudah adalah kalian melakukan perhitungan untuk K min 3 dikalikan K plus 6. Nah, di sini K dikali K kuadrat, 6 dikali K, 6K, min 3 dikali K, min 3K, min 3 dikali 6 adalah 8, min 18. Nah, ketika hasil yang sebelah kanan dan sebelah kiri sudah sama, maka dapat dibuktikan bahwa jumlah dari 5 sampai K
plus 1 itu sama. Nah, jadi dapat dibuktikan bahwa pernyataan em, 5 jumlah bilangan dari 5 sampai K itu benar dan berlaku untuk semua N lebih dari sama dengan 5. Nah, yang terakhir di sini ada induksi matematik kuat. Jadi, eh, variasi dari induksi matematik biasa yang lebih kuat dalam pembuktiannya, perbedaannya terletak pada asumsi induksinya, di mana induksi kuat mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk semua nilai sebelumnya, bukan hanya satu nilai tertentu. Nah, gitu. Kemudian, langkahnya juga masih sama, ada dua, yaitu langkah basis dan langkah induksi. Di mana kalau langkah basis itu langkah membuktikan bahwa pernyataan PN benar untuk satu atau beberapa nilai awal. Jadi kalau yang tadi hanya satu nilai, kalau induksi matematik kuat itu bisa lebih dari satu nilainya. Semisal kita ingin membuktikan satu 2 3 kemudian atau satu 2 3 4 dan seterusnya. Kemudian kalau langkah induksinya itu diasumsikan bahwa pernyataan benar untuk semua nilai N dari dasar M hingga K. Bukan hanya N sama dengan K. Dengan asumsi ini, langkah induksi bertujuan membuktikan bahwa pernyataan juga akan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika kedua langkah tersebut berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan benar untuk semua nilai N lebih dari sama dengan M. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, setiap bilangan bulat positif N lebih dari sama dengan 2 dapat diuraikan menjadi hasil kali dari satu atau lebih bilangan prima. Kemudian setiap bilangan bulat N lebih dari sama dengan 2 adalah hasil kali bilangan prima. Jika N adalah bilangan prima, pernyataan tersebut sudah jelas benar. Jika N bukan bilangan prima, maka N dapat dipecah menjadi hasil kali bilangan bulat yang lebih kecil dari N, agar bilangan tersebut adalah bilangan prima. Gitu. Buktikan pernyataan untuk nilai dasar yaitu N sama dengan 2. Bilangan 2 adalah bilangan prima sehingga pernyataan ini benar untuk N sama dengan 2. Kalau misal langkah yang kedua yaitu hipotesis induktif, diasumsikan bahwa pernyataan benar untuk semua bilangan bulat M dari 2 hingga K. Artinya setiap bilangan M dalam rentang ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan prima. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita harus membuktikan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika K plus 1 adalah bilangan prima, maka pernyataan jelas benar karena K plus 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari satu bilangan prima yaitu dirinya sendiri. Jika K plus 1 bukan bilangan prima, maka K plus 1 dapat ditulis sebagai hasil kali dari dua bilangan prima yang bilangan bulat yang lebih kecil. Misalkan K plus 1 adalah A dikali B, di mana A lebih besar dari sama dengan 2 dan B kurang dari sama dengan K. Berdasarkan hipotesis induksi A dan B dapat dinyatakan bahwa hasil kali bilangan prima. Oleh karena itu, K plus 1 sama dengan A dikali B juga dapat dinyatakan sebagai hasil kali bilangan prima. Dengan demikian terbukti bahwa pernyataan untuk N sama dengan K plus 1 adalah pernyataan yang berlaku untuk semua N lebih dari sama dengan 2. Nah, ini adalah untuk latihan, nanti bisa dicoba untuk nomor 1, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai N, hasilnya adalah N dikali N plus 1 per 2 menggunakan induksi matematik. Yang kedua yaitu buktikan bahwa 2 pangkat N lebih besar dari N untuk semua N lebih besar dari 1. Nah, jadi pertemuan kali ini sampai sini. Nanti jika ada yang ditanyakan akan saya bahas ketika kita sudah masuk di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.